Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tetapkan Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tak main-main. Nilainya ini mencapai 81 miliar rupiah lebih. Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB dijerat dengan pasal pencucian uang TPPU. Dalam konferensi pers kemarin, KPK menunjukkan barang bukti tindak pidana pencucian uang sementara yang disita KPK dari NMB senilai 81,6 miliar rupiah. Tidak hanya uang tunai, KPK juga menyita beberapa bukti lain dari hasil korupsi, diantaranya rumah, apartemen, logam mulia, hingga sejumlah sertifikat tanah di Jayapura, Bogor, dan Jakarta. Dari sisi aliran dana itulah yang nanti mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi, kan seperti itu. Nah, dari mana dana-dana tersebut diperoleh? Ya sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD, ya, termasuk informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan itu menyangkut dana operasional gubernur. Nah, selama 3 tahun itu dari tahun 2000 berapa kemarin? 19 ya. 2019 sampai 2022 itu yang bersangkutan itu kenapa? Ya, setiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Hal yang menarik dari rilis KPK kemarin terkait dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada alokasi dana operasional tahunan gubernur sebanyak 1 triliun rupiah dan sepertiganya digunakan hanya untuk biaya makan dan minum. KPK menyebut biaya makan dan minum tersebut sangat janggal. Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu 1 triliunan dan sebagian besar setelah kita telisik, kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum. Ya, belanja makan minum. Bayangkan kalau 1 triliun itu sepertiga digunakan belanja makan minum itu 1 hari berarti 1 miliar untuk belanja makan minum. Ya. Dan kami sudah juga cek di beberapa lokasi ya tempat kwitansi itu diterbitkan, ternyata itu juga banyak yang fiktif. Lukas NMB diduga melakukan tindak pencucian uang sebesar 81 miliar rupiah lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita aset diantaranya logam mulia, aset tanah, rumah, hingga mobil mewah. Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB juga tengah menjalani sidang terkait dugaan kasus suap dengan total 45,8 miliar rupiah dan dugaan kasus gratifikasi mencapai 1 miliar rupiah. Beberapa aset hasil pencucian uang NMB sudah disita penyidik KPK, diantaranya uang senilai 81,6 miliar rupiah dan juga 5.100 dolar Amerika serta 26.300 dolar Singapura. KPK juga menyita aset dan harta Lukas NMB yang tersebar di beberapa wilayah. Apartemen di Jakarta senilai 2 miliar, lalu juga ada rumah mewah di Jakarta senilai 5,3 miliar rupiah, emas batangan bernilai 1,7 miliar rupiah, sejumlah perhiasan mewah, dan juga 5 unit mobil. Harta dan aset NMB yang saat ini disita KPK masih data sementara. KPK masih mencari aset yang diduga disembunyikan NMB dan tersebar di beberapa wilayah lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara KPK menyebut kasus TPPU Lukas NMB masih didata dan bisa saja bertambah. Mengapa bisa gubernur mendapat dana operasional hingga 1 triliun dan menjadikannya terjerat TPPU? Kita akan bahas bersama pakar hukum TPPU Bu Yenti Ganarsi. Bu Yenti. Selamat sore. Sore, ini dana operasionalnya 1 triliun rupiah per tahun, artinya sekitar 1 miliar per bulan. Ini kan judulnya dana operasional, wajar nggak sih Bu? Ya sangat tidak wajar ya kan, apalagi sekarang kan sedang ada proses pembuktian. Permasalahannya ini kan sesuatu yang lama dan bertahap per bulan, per tahun gitu ya. Apa tidak ada ya mekanisme untuk mengawasi gitu ya, mengawasi uang-uang meskipun yang menggunakan gubernurnya. Nah ini kan menjadi PR untuk kita semua. Bagaimana sistem manajerial kepemerintahan itu dijalankan. Ya, jadi jangan-jangan seperti ini. Ya udah nanti kita kaget-kaget ternyata sehari segini ya jadinya ya. Dan itu ada penggunaan uang-uang untuk anggaran-anggaran
Bu Yenti. Oke, kita coba kembali hubungi Bu Yenti Ganarsi. Ini adalah pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti masih terhubung bersama kami? Oke, kita masih membahas mengenai dugaan kasus TPPU yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang kini kemudian sejauh ini masih didata dan bisa saja terus bertambah. Yang jadi pertanyaan, ini terungkap di persidangan, ada dana operasional jumlahnya 1 triliun rupiah per tahun. Ya kalau dihitung-hitung itu sekitar 1 miliar rupiah per bulan. Bu Yenti sudah bergabung kembali, Bu. Iya, iya. Oke, Bu, ini kan kalau kita bicara dana operasional, itu kan artinya seharusnya ini resmi ya, Bu. Ini kemudian bisa ya, Bu, dijerat TPPU dari situ? Iya, dana itu sebenarnya kan. Dan dia kan itu. Nah, permasalahannya adalah apa saja yang terlibat Sehingga itu bisa fiktif gitu, fiktif dan dibiarkan seperti ini. Yang saya sampaikan tadi adalah mekanisme manajerial pengawasan dari penggunaan anggaran dari pemerintah itu bagaimana. Ya sekarang udah fiktif, ya kan? Ini fiktif dan kemudian mengalir ke sana kemari. Saya ingin ini dikembangkan lagi bahwa kenapa ada pembiaran, apa yang tidak jalan, pengawasan apa yang tidak jalan, bagaimana seorang kuasa pengguna anggaran atau seorang pejabat, gubernur ataukah menteri bisa menggunakan dana-dana operasional yang harusnya memang ada buktinya dan bukti tidak ada dan buktinya juga aneh. Ini di korupsinya saja sudah aneh, tapi dibiarkan sekian lama. Ya kita tidak bisa seperti sekarang aja, seperti pemadam kebakaran baru ketahuan sekarang gitu kan? Itu Bu, kan memang tidak nggak ada pengawasan terkait dengan dana operasional ya, Bu? Justru itu yang dipertanyakan, kenapa ada pembiaran? Kalau ada pembiaran pasti ada orang lain yang terlibat yang membiarkan dan mendapatkan sesuatu. Nah itu adalah korupsinya, apapun itu nanti bentuknya. Nah setelah itu kan ada masalah korupsinya. Di korupsinya adalah apapun itu ya, penggunaan anggaran fiktif dan sebagainya. Begitu fiktif, itu kan kemudian ada tadi yang jadi hotel lah, ada di rumah, uang di rumah, dan kemudian untuk kasino dan sebagainya itu adalah TPPU-nya gitu. Tapi harapannya adalah bagaimana pengawasan negara terhadap keuangan negara yang harus digunakan oleh masyarakat di suatu provinsi, tetapi kemudian tidak sampai, dan itu bukan sebulan 2 bulan dan lama gitu ya. Ini kan pastinya kan ada per semester lah, ada pengawasan kalau ada sesuatu yang aneh itu kan ada yang tidak harus per periode, tetapi ada pengawasan mendadak ya, misalnya ada loh kok ini seperti ini nggak jalan gitu ya, jadi ya jangan dibiarkan seperti ini. Artinya apa, kalau memang tidak ada sistem yang mengawasi dan terjadi seperti ini dari sudut hukum pidana gitu ya, orang yang melakukan perbuatan kriminal ini yang namanya korupsi dan TPPU ini memang karena ada faktor yang pembiaran, jadi negara sendiri menjadi faktor kriminogen namanya. Negara dengan sistem pengawasan yang sangat lemah ini memicu para kepala daerah, para kepala lembaga dan kementerian itu untuk mudah sekali melakukan ini. Ya, ini penting, ya. Yes. Kita kan masih punya RUU perampasan aset yang masih belum juga disahkan tuh, Bu. Itu bagaimana kemudian mengoptimalkan tindakan TPPU seperti ini? Ya sekarang kan gini, TPPU sekarang ini kan di undang-undang KPK, undang-undang korupsi, undang-undang TPPU ada KUHP ya kan gitu ya. Ya disita saja, tidak usah menunggu undang-undang perampasan aset juga. Sebetulnya kalau mau bisa saja gitu kan. Nanti terutama berkaitan kalau perampasan aset sekarang yang sudah di-backup kan dari undang-undang kejaksaan tentang perampasan aset, itu bisa dijalankan. Itu di kejaksaan, JPU-nya maksud saya. Toh JPU-nya ini itu dipersamakan saja ya, aturan-aturan itu sikap tindak jaksa penuntut umumnya itu bisa melakukan itu, mengawasi di mana penyitaan dan sebagainya. Sekarang ini kan sudah ada yang disita berapa 80 miliar dan kemudian
ada hotel dan sebagainya. Itu yang disita itu semuanya adalah TPPU. Yang mengalir ke kasino adalah juga TPPU di kasinonya. Kita lihat kasinonya kasino mana. Kasinonya kan ada di beberapa negara yang memang legal. Kalau kasino legal dia harus bayar pajak. Kalau bayar pajak akan terdeteksi siapa yang judi di sana. Oke. Jadi banyak hal bisa dilakukan kalau memang mau mengoptimalkan dan nanti kerjasama internasional gitu ya, karena kan di Singapura. Jadi gini ya, menyedihkan sekali ya. Artinya apa? Kita tuh hanya disuguhi dengan kaget-kaget, oh sekian, 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 tapi tidak belajar dari korupsi yang sudah-sudah itu di mana sih bocor-bocornya, mitigasinya bagaimana. Seolah-olah pemerintah dengan penganggarannya sudah menganggarkan saja, tetapi pemantauannya itu tidak dioptimalkan. Nanti kalau terjadi korupsi, paling-paling mengatakan itulah tidak bisa disita semuanya, apalagi Asset Recovery Act-nya sangat-sangat lamban ya. Berharap Pak Jokowi, Pak Presiden bisa mengeluarkan Perpu saja gitu. Kalau memang etikatnya baik ya untuk mengatasi ini. Karena kalau di DPR saya kok tidak yakin ya. Karena Asset Recovery Act itu Undang-undang aset perampasan aset itu terutama akan menelusuri harta-harta kekayaan negara terutama yang hilang, yang selama ini belum disita, hilang dan sudah terjadi, dan kemudian juga termasuk untuk para uang-uang yang berkaitan dengan para penguasa di masa lalu. Karena apa? Kalau berkaitan dengan hasil kejahatan dan ada di mana itu daluarsanya lama dan undang-undangnya tidak bersikap non retroaktif, tidak, karena menelusuri itu kapan saja bisa. Sekarang pun bisa ditelusuri ini apa kok tidak sesuai dengan yang bersangkutan, kan gitu ya? Karena tidak sesuai dengan bersangkutan dengan mekanisme yang akan dibangun, nanti akan ada pembuktian terbalik di awal. Baik. Bisa nggak buktikan? Kalau nggak bisa buktikan langsung dirampas. Oke, tinggal bagaimana mau atau enggak gitu ya Bu? Ya, dan harus tahu penting apa Oke. penting ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Yenti Kinarsi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.